Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa agar kita diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, kefahaman dan kemudahan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anakku yang soleh-solihah, pembelajaran hari ini yaitu tentang meneladani kisah Nabi Harun alaihi salam. Tahukah kalian siapakah Nabi Harun itu? Apa saja yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Harun alaihi salam dalam kehidupan sehari-hari? Nah, agar kalian semua mengetahuinya, maka simak kisah berikut ini. Nabi Harun alaihi salam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihi salam. Ayahnya bernama Imron bin Kahats dan ibunya bernama Ayariha atau disebut juga Yukabat. Nabi Harun dan Nabi Musa adalah saudara yang saling membantu dan saling mengisi dakwah. Nabi Harun memiliki kemampuan merangkai kata dan lebih fasih dalam berbahasa. Oleh sebab itu, Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengutus Nabi Harun mendampinginya berdakwah dalam menghadapi Fir'aun dan rakyatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Fir'aun menolak, bahkan dia menobatkan dirinya sebagai raja sekaligus Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Saat Nabi Musa diangkat oleh Allah menjadi nabi, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Harun mendampinginya dan diangkat menjadi nabi. Lalu Allah pun mengabulkannya. Pada suatu hari, ketika berada di kaki Gunung Tur Sinai, Nabi Musa menunjuk Nabi Harun sebagai pemimpin sekaligus pengawas bagi kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa sendiri akan pergi ke puncak Gunung Tur Sinai untuk menerima wahyu berupa kitab suci Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kepergian Nabi Musa alaihissalam, umatnya menjadi cemas. Umat Nabi Musa yaitu kaum Bani Israel tidak mau tunduk atas perintah Nabi Harun untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka semakin sombong dan ingkar kepada Allah karena mereka difitnah oleh orang yang bernama Samiri agar menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Harun mengajak kembali mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka semakin sombong dan ingkar kepada Allah. Setelah 40 hari kepergiannya, akhirnya Nabi Musa pun kembali kepada umatnya. Melihat banyak umatnya yang ingkar kepada Allah, maka Nabi Musa menganggap bahwa Nabi Harun tidak bertanggung jawab terhadap umatnya. Akhirnya Nabi Musa menyadari bahwa semua itu adalah fitnah yang dilakukan oleh Samiri. Dan Samiri diusir dari kaum Bani Israel. Tidak boleh ada yang berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk jika dia disentuh atau menyentuh manusia, maka ia akan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti di akhirat, Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Patung sapi buatan Samiri akhirnya dibakar hangus. Nabi Musa dan Nabi Harun kembali menyerukan kepada kaumnya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya.
selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kisah Nabi Harun tidak lepas dengan kisah Nabi Musa. Mereka selalu berdua sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 114 sampai 122 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas, dan kami tunjukkan keduanya ke jalan yang lurus, dan kami abadikan keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Sejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 114 sampai 122. Nah, itulah tadi kisah Nabi Harun alaihissalam dalam menghadapi umatnya yang sesat menyembah patung anak sapi. Sekarang anak-anak sudah tahu kan apa yang bisa kita teladani dari kisah tersebut? Yaitu yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, saling membantu dalam hal kebaikan. Yang keempat, berani membela yang benar. Yang kelima, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Anak-anak yang hebat, sebagai bahan evaluasi, coba kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut di rumah ya. Yang pertama, siapakah nama ayah Nabi Harun alaihissalam? Pertanyaan yang kedua, hukuman apa yang diterima oleh orang yang telah menfitnah Nabi Harun alaihissalam? Yang ketiga, sikap apa yang bisa kita teladani dari kisah tersebut? Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.